Belum slideshow. Oke. Nah, slideshow. Maaf. Ini sudah saya klik slideshow. Ya, slideshow ya sudah saya klik. Coba yang tanda silangnya itu disilang Pak Iwan, barangkali bisa. Yang sebelahnya use free at office itu bisa diklik silang. Nah, ini sudah. Ya, atau langsung enggak apa-apa Pak Iwan. Baik, Bapak Ibu, untuk materi panduan Sispena ini tujuannya yaitu Bapak Ibu nanti supaya memiliki pemahaman mengenai sistem penilaian akreditasi sekolah madrasah. Ya. Jadi nanti supaya sama Bapak Ibu, jadi supaya tidak ada perbedaan dari asesor maupun penilai, ya, kemudian sekolah dan madrasah semuanya menggunakan Sispena ini. Yang kedua, tujuannya Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu memiliki keterampilan menggunakan sistem penilaian akreditasi sekolah madrasah 2020 ini, ya, sesuai dengan user dari sekolah madrasah masing-masing. Jadi itu dua tujuan yang wajib Bapak Ibu ketahui. This meeting is being recorded. Nah, Bapak Ibu, untuk masuk atau mengawali Sispena menggunakan penggunaan Sispena, Bapak Ibu masuk melalui ini webnya BAN.SN atau http bansn kemendikbud.go.id, ya, Sispena 2020. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di Sispena. Mohon maaf Pak Iwan, belum ya. muncul. Ini masih muncul tujuan. Tuh. Ini di komputer saya sudah. Barangkali apa di laptop saya? Pak Rudi barangkali bisa. Pak Iwan mungkin ini ya internetnya ya coba di media Pak Iwan. Nanti dia dibantu sama Mbak Amin mungkin. Yeah. Bisa dikirimkan ke saya Pak Iwan, nanti bisa atau saya. Enggak gitu. Cabut aja Pak Iwan. Oke. Bisa dikirimkan Pak Iwan? Saya kirim lewat WA-nya Pak Anu ya. Monggo, nggih. Amin ya. Nggih. Ini langsung saya kirim lewat WA-nya Pak Amin. Pak Amin. Iya Pak Iwan. Ini ya Pak Iwan. Pak Iwan. Ya. Tapi ini sudah tadi ada tambahan 1. Oh, nggih, sudah. Nggih. Nah, ini yang punyanya Pak Amin ini, ya. Nggih. Monggo Pak Amin. Nggih, ini. Bentar, nggih. Ini masih buka masih. Bentar, ini masih. Jadi memang beda Bapak Ibu untuk Sispena yang tahun 2020 ini. Mungkin Bapak Ibu baru membuat penilaian dengan sistem Sispena ini. Jadi berbeda dengan tahun yang lalu pada saat Bapak Ibu ikut akreditasi tahun 5 tahun ke belakang kemarin itu. Dimohon Bapak Ibu ini untuk diperhatikan supaya nanti langkah-langkahnya untuk mengisi Sispena ini
Bapak Ibu bisa dengan mudah. Memang ini sangat mudah sebetulnya. Tinggal nanti Bapak Ibu memperhatikan langkah-langkahnya ini yang penting. Yang SM1 ya Pak ya? Ya, betul SM1. Pedoman Sispena SM1 ya. Oke, saya share Bapak Ibu. Bentar. Oh, ini. Oke. Ini langsung. Belum masuk Pak. Ya, betul. Belum. Ini masih. Bentar. Oh, Masih langkah awal ini. oke. Ya, ini sudah mulai Dan ya. proses. Memang tambahan satu tadi apa ya Pak Iwan ya? Slide untuk YouTube-nya Pak Rudi. Ini Pak ya? Oh. Oke. Yang barusan dikirim sama Mas Gunawan. Sudah tampil? Ya, sudah tampil. Oke. Nah, Baik. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak Amin. Slide ketiga. Nah, ini ya. Jadi tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu untuk ngawali masuk ke Sispena sekolah SM ya. Untuk bukanya nanti Bapak Ibu menggunakan username. Username-nya adalah nomor NPSN-nya sekolah madrasah ya. Kemudian password-nya juga sama, pakai nomor NPSN-nya sekolah. Login ke Sispena menggunakan username dan password NPSN. Ya. Kemudian Bapak Ibu, bila ada notifikasi atau sekolah Anda tidak termasuk sasaran, nah ini nanti jawabannya sudah langsung muncul di sini nanti. Jadi sekolah Bapak Ibu tidak masuk sasaran. Tapi bila notifikasinya terjadi kesalahan, nah nanti Bapak Ibu bisa mencoba lagi. Coba lagi, ya, seperti itu. Monggo Pak Amin, lanjut. Ya. Ya, nanti setelah masuk ke menu identitas, ya seperti ini Bapak Ibu nanti menunya. Tampilannya sudah langsung muncul nama sekolah, kemudian status sekolah, kemudian sampai ke yang terakhir itu visi misi ya, visi misi yang di bawah sendiri. Nah ini ada catatan Bapak Ibu untuk menu edit identitas, masukkan status akreditasi terakhir dan tahun terbit sertifikat. Ini ada yang di bawah nih Bapak Ibu, status akreditasi terakhir, nah, di situ, masuk di situ. Kemudian Bapak Ibu masukkan nilainya, kemudian tahun akreditasinya terakhir tahun berapa, ya, yang itu dirubah dulu. Kemudian apabila ya pernah diakreditasi wajib mengunggah sertifikat bagian depan dan belakangnya. Ya. 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 Langkah berikutnya Bapak Ibu. Maju lagi Pak Amin. Nah ini setelah identitas atau menu identitas tadi diisi Bapak Ibu, akan tampilannya akan seperti ini. Ya. Nomor NPSN, nama sekolah, masuk semua di sini. Jenjangnya sudah otomatis masuk di sini. Bapak Ibu langsung masuk ke ini penilaian dia. Nah,
klik tombol dia untuk masuk ke menu data ya, isian akreditasi. Langsung aja diklik di sini. Monggo, Pak Amin, lanjut. Ya. Nah, setelah itu masuk nomor, nah ini. Dari dia ini tadi Bapak Ibu langsung input nilai ya, nilai dari levelnya Bapak Ibu yang anggap Bapak Ibu pilih itu apa? Klik nomor butir untuk menampilkan pernyataan masing-masing butir. Nah, level-level ini nanti Bapak Ibu masing ini tampilannya adalah nomor butir ya, ini yang paling kiri ini adalah nomor butir mulai 1 sampai 35. Ini untuk SD ya. Ini Bapak Ibu tampilannya, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan nilainya. Lanjut Pak Amin. Ya. Nah, input data isian akreditasi. Kemudian dari dia ini Bapak Ibu pilih level kinerja sesuai capaian kinerja yang dimiliki sekolah madrasah. Ya, dimasukkan nilainya, ya, levelnya apa? Ya, misalkan ini butir 1, Bapak Ibu milih level 4 ya tinggal diklik aja levelnya. Jawabannya Bapak Ibu level 3 ya diklik level 3. Dengan isiannya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa membaca di levelnya, capaian kinerjanya seperti ini. Disesuaikan dengan nilai atau dengan kondisi sekolah madrasah Bapak Ibu. Level 4 itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Waili dan Bu Hanun yang IASP tadi itu. Ya. Level 1 itu seperti ini. Ya. Diklik saja kalau dimasukkan di spenanya. Ya. Tinggal masukkan, klik. Ya, klik. Terus Pak Amin, lanjut. Lanjut ya. Ya, masih input data isian. Ya. Lanjut. Jika sudah yakin, klik ya Bapak Ibu. Oke ya, maka level yang dipilih akan berwarna hijau. Nah ini yang membedakan Bapak Ibu. Kalau belum diklik, berarti warnanya nanti belum hijau. Tapi kalau sudah Bapak Ibu masukkan level, atau penilaian sudah dimasukkan, sudah diklik, itu nanti muncul oke ini ya. Kalau sudah di oke, warnanya hijau. Ini perubahannya seperti itu. Monggo lanjut lagi Pak Amin. Nah ini yang paling, ini yang agak perlu perhatian, yaitu Bapak Ibu menu unggah dokumen dia. Nah ini Bapak Ibu, dokumen dia itu ambilnya di bagian bawah ini, dokumen yang dibutuhkan, ya nomor dokumen. Dan ini tidak semuanya butir membutuhkan dokumen unggahan Bapak Ibu. Jadi ada yang tidak ada yang ada. Sedangkan yang ada itu pasti muncul seperti ini. Ya. Klik choose file untuk mengunggah dokumen. Jadi yang kuning itu Bapak Ibu, warna kuning ini itu diklik ya. Ya ini choose file ya. Dipilih, diklik di sini, kemudian dimasukkan filenya. Nanti kalau sudah dimasukkan, kuningnya ini berubah menjadi warna hijau. Coba Pak Amin berikutnya. Nah ini, nah, kalau sudah masuk, pilih dokumen yang akan diunggah, kemudian klik open. Nah ini Bapak Ibu masuk dulu ke filenya Bapak Ibu, kemudian dicari dokumennya. Setelah dokumennya masuk, baru di open. Nah, setelah di open nanti muncul lagi, kalau sudah masuk,
berarti tandanya, nah kalau sudah masuk tandanya berhasil unggah, warnanya hijau. Ini aja. Jadi kalau masih kuning berarti belum berhasil atau belum unggah. Kalau sudah hijau berhasil unggah ya. Nah, dokumen yang sudah diunggah, status unggah berwarna hijau. Ya. Mudah Bapak Ibu ya bermain-main dengan warna. Monggo, Pak Amin lanjut lagi untuk memasukkan data unggahan. Ya. Kemudian Bapak Ibu input data untuk isian akreditasi pada dia ini. Bapak Ibu mulai butir 1 sampai 35 itu sama prosesnya seperti itu. Jadi lanjutkan pengisian dia sampai selesai seluruh butir. Tanda-tandanya ya seperti itu tadi Bapak Ibu. Kalau sudah warna hijau berarti sudah masuk, sudah tersimpan. Kemudian unggahan itu juga begitu. Kalau sudah warna hijau berarti file Bapak Ibu sudah berhasil diunggah. Pak Iwan, Kemudian, Pak Iwan, ya. gimana kalau ini tak beragano gitu Pak Iwan, jadi tidak menggunakan gitu, tidak menggunakan apa ini Pak? Slide, Ya. menggunakan slide. Slide, tapi tak beragakan itu nanti Pak Iwan yang menjelaskan, gitu ya. Monggo. Oke, sip. Ini berarti saya stop share ya. Ya, dikeluarkan dulu Pak Amin, dikeluarkan dulu. Ya. Prosesnya sama seperti itu tadi Bapak Ibu. Sekarang kita praktek. Jadi untuk langkah sangat-sangat mudah untuk mengerjakan di Sispena. Nah, ini Pak Iwan, kebetulan aja ini saya buka gini ya, misalnya aja saya minta contoh. Ada nggak kira-kira ini man batu, ada nggak ya di sini ya man batu? Ada itu kayaknya tadi ada. Ada. Oke, mohon izin man batu saya tak mencoba untuk menggunakan sekolahan jenengan Bapak Ibu. Tadi sudah dikatakan Pak Iwan untuk NPSN username-nya untuk masuk. Maka kalau Bapak Ibu bingung, kalau Bapak Ibu bingung nanti langsung aja lupa ya, langsung aja Sispena ya. Cari yang ada kata-kata loginnya ya, langsung klik aja login. Maka akan keluar ini. Ya. Terus Pak Iwan tadi ini NPSN Pak Iwan ya. Betul. Ini SPN-nya Batu, mohon izin NPSN-nya Batu, gitu ya. Ini langsung klik Pak Iwan ya. Ya. Nah, ini. Bentarnya belum nge-share. Oh ya ampun, maaf. Share ke Sispena-nya Pak Rudi. Oke, Ya. tak balik namanya kalau gitu ya. Ya, ke Sispena-nya. Nah, ini. Mulai depan Pak Rudi. Ini Mas. Jadi Bapak Ibu balik lagi di sini, ini tak tutup kabeh enak ya, jangan baik kita sama. Nah, kalau Bapak Ibu bingung alamatnya, Bapak Ibu langsung tulis saja Sispena gitu, ketik. Nah, cari yang ada kata-kata loginnya. Nah, maka akan keluar otomatis akan keluar ini. Kemudian ini dimasukkan tadi kebetulan mau izin sekali lagi saya kebetulan Batu aja ini man Batu ya. Kalau man Batu ada nanti dikasih akses untuk untuk dihidupkan mic-nya Mas admin supaya kita bisa ya. Kalau man Batu untuk bisa dihidupkan ini sign in maka akan jadi ini. Bapak Ibu kalau sudah masuk ke sini, sudah Pak Iwan, diklikkan yang kiri atas kiri. Kelihatan ya ini ya? Iya, betul. Kiri atas ini, kalau diklik ini, ada dashboard, ada data isian, ada panduan. Langsung masuk. Ya. Iya. Langsung masuk ya. Jadi kalau dashboard, sekarang siapa ini ya? Kemudian kalau mau masuk ke data isian, nah ini, gitu Pak Iwan ya? Oke, dilanjut Pak Iwan? Iya, lanjut, monggo. Ini Oke. Bapak Ibu, untuk sudah masuk ke
Man Malang 2, oh Man Malang ini. Kok isinya Man Malang ya, padahal sebelum perubahan namanya Man Malang, Pak. Oh gitu. Tapi ya. Akan kita rubah. Ini sedang proses perubahan menjadi Man Batu. Nggak apa-apa ya, mau izin maaf Man Malang. Terus lanjut, Pak Rudi. Nah kalau ini maka akan keluar nama nomor NPSS-nya, Man Malangnya, jenjangnya apa. Nah kemudian Bapak Ibu di sini ada dokumen yang Bapak Ibu harus siapkan. Ya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Ya, yang Bapak Ibu harus siapkan. Ya. Di pertama Bapak Ibu tolong siapkan ini dalam bentuk soft copy, ya. Kemudian ini kalau diklik, kemudian kalau diklik IPR, ya, kalau diklik IPR, Bapak Ibu juga harus ini mengisi Bapak Ibu, ya. Nanti mungkin dijelaskan Pak Iwan itu, ya, akan diisi. Skornya yang mana? Tapi kita mencoba langsung kembali lagi ke DIA ini yang Bapak Ibu akan siapkan Pak Iwan. Formatnya beda-beda. Kalau tadi kan Pak Iwan punya Pak Iwan tadi vertikal ya Pak Iwan ya. Nah kalau ini tampilannya ternyata horizontal. Sudah apa? Nah tampilannya horizontal. Apa-apa foto ya. Nah kalau ini misalkan aja kebetulan ini Malang 2 ini kebetulan masih kosong, belum ngisi semua gitu ya. Nah, memang belum ada kewajiban. Nah ini mohon izin nanti bisa diubah kok ini. Kalau dilebarkan ya. Ini masih kecil. Sudah. Kalau diklik nomor 1, ya diklik nomor, maka akan keluar ini. Nah ini yang tampilnya seperti tampilan Pak Iwan tadi, gitu ya. Nah untuk mengisi level ini, Bapak Ibu hendaknya betul-betul memperhatikan tadi sudah dikatakan oleh Pak Billy, ini ada yang namanya kata-kata kunci. Apakah perilaku disiplin terbatas di kelas, apakah di sekolah, apakah sudah mendapatkan pengakuan, apakah sudah membudaya, itu Bapak Ibu yang tahu. Oh tempatku disiplinnya sudah membudaya, ya wis kalau gitu klik 4, gitu ya. Kalau jadi klik 4, gak oke, maaf nanti ini bisa diubah ya. Kalau di klik 4, maka akan keluar otomatis, apakah Anda yakin dengan level ini, ya. Al-Mutakin Resen sebentar ya, nanti ada waktu ya. Ya. Apakah ini akan yakin? Oke. Maka akan hijau ya. Di sini pun nanti kalau kalau di sini belum hijau, maka di sini bisa di refresh. Maka satunya akan hijau. Berarti kalau satu hijau ini berarti Bapak Ibu sudah mengisi levelnya. Tapi apakah sudah mengisi dokumennya? Di sini masih kuning, berarti belum diunggah, gitu ya. Caranya mengunggah apa? Bapak Ibu hendaknya betul coba dikumpulkan itu. Dokumen seperti katakan Pak Billy tadi ya. Jadi Pak Billy tadi dikumpulkan. Yang nomor 1 isinya apa saja. Butir itu, mungkin butir 2. Nah, itu dicoba untuk sehingga Bapak Ibu nanti nggak sulit. Saya kebetulan nggak punya itu, tapi mencoba aja saya ngawur ya. Choose file, Pak, nanti bisa diganti Man Batu. Choose file, saya mencoba di choose file, maka akan keluar ini. Ya, keluar Explorer ini. Kemudian dokumen, ya, kemudian bank SM, kemudian sosialisasi ini saya ngawur aja ini. Rancangan jadwal kapopol. Yeah. Nanti diganti ya. Oke, open. Sudah berhasil diunggah. Itu kan gampang kan? Ya, sip. Lebih gampang Sispena daripada WA. Kalau WA nggak ada petunjuk, gitu ya. Ini seperti Pak Iwan tadi bahwa ini sekarang ini sudah hijau. Terus kemudian
kalau di sini jadi dokumen, tinggal naik dokumen, ya. Ini nanti akan kelihatan belum diunggah nanti data PDP-nya bagaimana, itu ya. Tapi tadi kan saya belum masuk itu ya, itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ya itu pada yang ini kayak wong itu yang ini duduk Pak Iwan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti di dalam pelaksanaan ini, di dalam butir 1 dibutuhkan ada 4 dokumen. Tata tertib, buku piket, catatan guru, jurnal. Yang Bapak unggah itu cukup 1 saja. Yang lainnya disimpan nanti kalau ada pertanyaan dari asesor itu yang dikatakan oleh Pak Billy tadi. Itu ya. Jadi ini ada dokumen sekolah macamnya, IPR-nya tadi itu indeks pemenuhan relatif ini Bapak Ibu juga isi nanti juga tadi sudah dijelaskan Pak Iwan, kemudian kemudian di sini ada kartu kendali. Kartu kendali ini Bapak Ibu ini adalah apa ya? Kartu truf itu jimat. Ya, kalau pemain main truf itu ini kartu truf, ya ini jimat. Jadi kalau dikatakan seharusnya asesor itu takut dengan kepala sekolah, bukan kepala sekolah yang takut dengan asesor. Karena tidak ada cerita bahwa kepala sekolah itu disanksi, dilereni perkara akreditasi, nggak ada. Tapi kalau asesor dilereni Pak Muji, mergonya gak bener itu banyak. Jadi Bapak Ibu, di sini akan diisi kapan tanggal mulai visitasinya, tanggal resminya, pelaksanaan visitasi. Kata-kata ini apabila nggak berkenan, Bapak Ibu kinerjanya nggak berkenan, maka kami akan memberikan tanggapan bagaimana itu pelaksanaan akademik visi. Jadi kartu kendali ini Bapak Ibu ini bisa diisi kalau asesornya sudah pulang. Ya. Jangan takut kalau memang itu nggak benar, gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk khusus menaikkan dokumen dan DIA ini mungkin ada yang perlu didiskusikan Pak Iwan. Monggo Pak Iwan ya, sebelum kita menginjak ke yang lain, gitu ya. Terima kasih Pak Rudi. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana lebih jelas lagi tadi ya. Untuk proses langkah-langkah Sispena itu sangat mudah sekali, seperti yang dipraktekkan oleh Bapak Rudi Winarto tadi. Monggo Bapak Ibu, dari sini saya kembalikan lagi ke Pak Aminatan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin baca di chat yang sudah bertanya Pak Amin. Oke. Pak Iwan, mohon maaf, ini dilanjutkan paparan yang tadi atau langsung ke pertanyaan, nggih? Sebetulnya paparannya yang tadi cuma sedikit. Jika ada yang ditanyakan dari apa yang sudah ditanyakan dulu. Pak Amin. Oke, nggih. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon apabila ingin ada pertanyaan, monggo bisa mengirim lewat chat, nggih. Itu Al-Mutakin itu kok kelihatannya gerangseng banget mulai dari tadi. Sudah. Ini Al-Mutakin itu. Al-Mutakin di? Tapi langsung berarti, langsung. Mutakin, enggak, kalau ini sih chat aja, tapi kok kelihatannya gerangseng banget mulai tadi gitu. Silakan Al-Mutakin. Ayo, ada oke. Al-Mutakin, MTS Al-Mutakin, monggo. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, bukan geringsing gimana. Tadi itu saya rencananya mau saya rekam, saya record, mau izin record gitu, enggak bisa ternyata. Ya, mungkin yang mau saya tanyakan untuk penguploadan file itu, misalkan seperti RTP nanti kan ada beberapa lembar, itu apakah dijadikan satu file PDF atau gimana? Dan andaikan misalkan kok ternyata banyak yang diuploadkan itu, misalkan mungkin lebih dari 2 MB atau mungkin banyak itu, apakah gimana caranya? Misalkan tidak bisa diupload gitu, atau terlalu banyak
kuotanya kapasitasnya gitu. Atau mungkin ada cara lain. Mungkin itu saja yang sementara yang saya tanyakan. Terima kasih. Yeah. Baik, Pak Iwan, mohon bisa ditanggapi tentang yang dipertanyakan tadi dari MTS Al-Mutakin. Monggo Pak Iwan. Ya, terima kasih Bapak dari MTS Al-Mutakin untuk upload ya, terutama file-file yang cukup besar ya, cukup ukurannya besar itu, atau lembarannya banyak. Mungkin kalau yang lembarannya banyak mungkin bisa melalui ini kalau seperti RPP itu kan sekarang kan tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Jadi bisa dikecilkan ya, mungkin dikecilkan dulu baru nanti diupload seperti itu. Kemudian bisa bentuk PDF saja ya, semua pakai PDF gitu. Di PDF kan aja. Kalau PDF kan lebih kecil Pak namanya untuk penyimpanannya ya. Ukuran kertasnya, ukuran namanya bisa diperkecil melalui PDF-nya. Nah, sedangkan kalau yang banyak misalkan, nah itu di folder ya, itu bisa pakai ini itu namanya yang refresh ya, di refresh jadikan yang kecil ya, seperti itu. Maksudnya mungkin dikompres maksudnya mungkin. Yang Dikompres. jadikan satu itu Pak. Jadikan satu itu Pak. Iya. Apa itu pakai RAR. Oh, digabung. RAR ya. Ini Pak Iwan. RAR. Tambahan. Oke, monggo. Pak Teguh tolong sampingnya dimatikan ya Pak Teguh ya. Mic-nya satu aja dulu Pak. Monggo Pak Teguh, nggih. Pak Teguh, monggo dilanjut informasi tentang untuk yang dokumen yang banyak bisa hanya contohnya saja mungkin Pak. Artinya contohnya itu berarti depannya, halaman depan begitu Ya, saja. ini Pak Iwan. Ini ya, jadi kalau RPP itu banyak. RPP itu untuk MTS, ya, MTS itu jumlahnya lebih kurang sampai 600. Nah, itu kan nggak mungkin semuanya ya. Mungkin bisa satu atau dua, gitu. Satu pun juga nggak apa-apa, tapi semuanya disiapkan. Seperti katakan Pak Amin tadi bahwa RPP zaman saiki dulu nggak perlu ada gitu Pak Amin ya. Kadang-kadang satu lembar pun juga sah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu jangan terkecoh bahwa format harus begini tidak. Ya. Bapak Ibu berhak untuk membuat format sendiri. Ini dalam kacamata akreditasi, bukan kacamata pengawas. Kalau pengawas minta RPP itu harus ada begini urusan pengawas. Tapi urusan akreditasi bahwa RPP itu begini, saya punya ini, ya sudah itu yang diakui sama asesor. Ya. Juga misalkan aja tata tertib itu bentuknya macam ini. Pengawas ngomong itu urusan pengawas. Tapi kalau akreditasi asesor tanya tata tertib, tata tertib itu model ini sak lembar, itu cukup ya nggak masalah kalau itu memang tata tertib bisa dilakukan. Jadi jangan mempersulit diri Bapak Ibu. RPP itu kalau sak lembar ya nggak apa-apa. Tata tertib itu kalau model ini. Kalau anak izin itu loh model ini sak ipir tok gini ya nggak apa-apa gitu ya enteng-entengan. Monggo Pak Amin. Oke, mohon izin Pak Rudi atau Pak Iwan. Saya tambahkan sedikit. Oke, monggo. Ya, terkait dokumen, kan bisa jadi sekolah memiliki dokumen yang tebal. Sehingga tidak mungkin akan dikirim atau diunggah di Sistema. Nah, Bapak Ibu bisa menampung dokumen-dokumen yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan butir dalam drive tertentu, nanti asesor bisa mengakses di sana. Mohon bisa dibuat dokumen file yang bagus dari masing-masing butir yang mendukung kebutuhan dokumen yang diperlukan untuk itu. Misalnya seperti RKAS, itu kan tebal sekali. Tidak mungkin akan dikirim langsung atau diunggah sepenuhnya ke
Cispena, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa membuat drive tertentu untuk kebutuhan dokumen tersebut. Itu tambahan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Muji, sangat jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan, monggo Pak Pak Iwan atau Pak Rudi. Ini ada pertanyaan. Kalau begitu Pak, yang diupload berarti hanya 1 butir saja ya, gitu. Monggo dijawab. Ini dari MTS Hasimnya Gresik. Kalau yang diupload tentunya bukan hanya 1 butir saja, tapi butir-butir yang minta untuk pemenuhan upload data unggahan. Jadi kalau nggak ada data unggahan, kosong ya, nggak usah diupload. Tapi kalau diminta data unggahannya, mau nggak mau ya harus disiapkan. Mungkin ya itu tadi seperti yang dikatakan Pak Teguh, Mas Teguh, cukup 1 lembarnya saja itu yang di-upload itu, atau difoto contohnya saja seperti itu. Di contohnya saja. Tapi nanti file yang aslinya tetap bisa disiapkan oleh sekolah, madrasah supaya disiapkan untuk diberikan ke asesor nantinya. Saya tambahin ya. Bapak Ibu tidak 1 butir saja. Mungkin maksudnya dalam 1 butir itu mungkin ada 1, monggo saja. Tapi Bapak Ibu, tiap-tiap butir itu pasti ada yang diunggah. Nah ini yang diunggah gitu ya. Tiap butir pasti ada semua yang diunggah. Nanti yang butir 3 juga ada ya. Yang butir 3 itu ya. Misalkan aja butir 10. Butir 10 ada. Nah itu Bapak Ibu. Nah untuk unggahan-unggahan itu Bapak Ibu sarankan kalau banyak Bapak Ibu jangan disimpan di flash disk punya ya. Jadi di flash disk punya, di folder komputer punya. Tapi simpanlah di Google Drive. Ya. Nah kalau nanti disimpan di Google Drive Bapak Ibu cuman memberikan linknya saja ke asesor. Ini dikasihkan linknya biar asesor membuka sendiri gitu ya. Monggo mungkin kalau ada tambahan dari teman yang lain. Jadi tidak hanya 1 butir tapi semua yang harus diunggah. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa dokumen yang dibutuhkan ya. Ini dokumen sekolah yang dibutuhkan. Ini semua Bapak Ibu ya. Kalau jenengan biasanya membesarkan ini pakai apa? Ditulis. Iya. Oh, iya. Membesarkan ini, coba jangan. Ngapunten apa, Miskan? Pakai mana, tombol mana? Nggih, ngapunten apa, Miskan? Ini masuk ke sini Pak Miskan. Itu ya. Nggih. Baik Pak Rudi, Bapak Ibu sekalian tadi dari Pak Rudi disampaikan bahwa tidak 1 saja yang diupload nggih, tapi karena tiap-tiap butir itu ada yang minta uploadan. Terus ini ada pertanyaan lebih lanjut Pak Rudi dari Pak Sungep ya, yaitu yang diupload apa harus bentuk PDF? Monggo Pak Rudi. Untuk sementara yang saya ketahui mungkin nanti bisa ditambah oleh tim IT dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya kok terlalu enteng-entengan aja ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kemampuan sekolahan Bapak Ibu, banyak yang punya kemampuan sih, tapi ada juga yang tidak punya kemampuan di scan, ya, kemudian disimpan dalam bentuk PDF, kemudian dikompres sedemikian rupa ya, dikompres sedemikian rupa sampai betul-betul. Kalau di situ disarankan bahwa jangan lebih dari 1 mega. Kalau saran saya 0,5 mega aja kadang-kadang sulit naik. Ya, maka itu kemungkinan tekan aja bila mana itu sampai 200 kilo atau apa gitu. Ini nanti kemudian menaikkannya satu-satu kalau memang lebih dari 1. Tapi kalau lebih dari 1 ini hendaknya misalkan ada 2-3 lembar itu dalam bentuk jangan masing-masing 1 file. Ya, buat 1 file kemudian buat kompres. Nah, Bapak Ibu kembali lagi bahwa apakah itu nanti dalam bentuk PDF, iya, ya. Itu mungkin kalau ada tambahan dari tim IT, monggo. Monggo, barangkali Pak Teguh bisa menambahkan. Tadi ada pertanyaan, apakah yang diupload harus bentuk PDF?
Monggo Pak Teguh. Atau yang Baik, lain? Lanjut aja, Halo, lanjut. oke. Oke. Nggih, Pak Amin, harus PDF karena nanti kalau takutnya kalau selain PDF, filenya akan ditolak. Ini kalau Yang begitu, Yang hanya bisa dikecilkan soalnya hanya PDF. pertanyaan lebih lanjut. Ini ada pertanyaan terkait dengan PDF tadi, Pak Teguh. Kalau misalkan ingin upload, di situ ada kedisiplinan 1, 2, aturannya dalam beberapa file itu bagaimana? Monggo Pak Teguh. Apa harus dijadikan satu atau bagaimana Pak Teguh? Monggo. Oh, jika filenya terpisah-pisah, bisa digabungkan Pak, jadi satu PDF. Begitu. Terima kasih. Jadi kalau terpisah-pisah ada kata yang tadi Pak Amin, berapa lembar kah atau berapa macam kah gitu misalkan ini tata tertib untuk perempuan, tata tertib untuk laki-laki, tata tertib untuk musola atau apa misalkan jadikan satu. Kalau tidak mampu ditekan speaker juga nggak mampu, ambil salah satu, kemudian yang lainnya ditunjukkan pada saat asesor datang atau disimpan di Google Drive. Nanti tinggal ngasihkan link saja. Gitu Pak Amin. Terima kasih Pak Rudi. Ini saya memberi kesempatan, mohon dari tim IT bisa membuka dari MTSN 8 Blitar. Nah ini sejak tadi angkat tangan, bisa dibuka sebentar. Nanti kita lanjutkan yang dari dari chat, ya. Monggo yang dari MTSN 8 Blitar, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin dan Bapak narasumber yang lain atas kesempatan waktunya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi kami memperhatikan beberapa informasi yang diberikan oleh narasumber. Tadi kami masih meragukan karena ada yang cukup memberikan kemudahan, ada juga yang cukup memberikan satu beban. Okay. Jadi mohon nanti juga bisa diambil satu kebijakan. Tapi yang pertama Pak, perlu saya sampaikan informasi bahwa tatkala kami membuka Sispena dengan nomor NPSN kami, bahwa di situ muncul bahwa madrasah kami tidak terdaftar karena memang sejak tahun 2017 itu ada perubahan nomenklatur baru. MTS 8 itu dulunya MTSN Jambewangi, Pak. Jadi mohon nanti bisa diperbaiki di aplikasi Sipenanya sehingga tatkala kita masukkan NPSN-nya MTSN 8 sudah otomatis muncul MTSN 8, tidak MTSN Jambewangi. Sebab di situ nanti pasti muncul seperti itu. Berapa NPSN berapa, Pak? NPSN-nya 2058. 2058. 2058. Oh, 2058. 1075. 1075. Ya. Sudah ya? Sudah. Ya. Oke. Nah, ini nanti biar ditangani oleh Mas Gun ya, Mas Gun. Tolong ini kosong akhirnya ya. Ngapunten. NPSN-nya salah, Pak. NPSN-nya salah. Pak Rudi. Oke. Saya stop. Oke. Bentar ini. Itu Pak Teguh. Oke. 2058 1075. Ini bisa masuk, Pak. Mungkin Bapak salah link kemarin, ya. Kok ada yang salah link juga ini. Pojok atas, kanan atas itu ya ini Pak, ini di atasnya profil saya, ini munculnya MTSN Jambewangi bukan Jambewangi. Itu ya, Pak Teguh. Tes.
Iya, monggo, monggo. Oke, nanti ditindaklanjuti ya Pak Teguh ya. Gini Bapak, untuk ini yang diambil dari Dapodik itu kita dikasih data yang lama Pak. Oh iya. Jadi MTS Jambewangi ini sama, patokan kita adalah NPSN. Jadi nanti waktu penerbitan sertifikat, nanti nomenklaturnya akan kami perbaiki Pak. Oh iya, terima kasih Bapak. Nggih. Terima kasih. Kemudian yang kedua Bapak, jadi kami ingin memastikan tatkala kami harus unggah dokumen yang kapasitasnya besar Pak. Ini yang menjadi problem kami. Padahal kami di madrasah punya dokumen yang mungkin lebih banyak misalnya. Tapi mungkin kami terletak di kesulitan nanti upload dokumen yang banyak, sehingga apakah bisa dijamin representatif tatkala kita hanya mengirim sebuah sampel. Ini saya khawatir saja Pak, kami khawatir di lapangan bahwa nanti para asesor ini tidak ada kesepakatan sehingga nanti kami yang rugi gitu loh Pak. Jadi kami yang rugi. Jadi mohon nanti secara representatif seperti apa dokumen yang harus kita upload. Yang jelas dokumen secara hard copy siap di lapangan. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Langsung saya ulangi lagi. Monggo Pak Muji, monggo. Izin. Tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu mengunggah dokumen di Dispena, boleh sampelnya saja. Misalnya tadi Pak Rudi menyampaikan RPP. Bapak Ibu tidak mungkin bisa mengunggah seluruh RPP yang ada. Nah, Bapak Ibu mengunggah RPP terbaik di Dispena. Untuk RPP lain, Bapak Ibu simpan dalam file drive yang rapi dan bisa mudah diakses oleh asesor. Link dari dokumen tersebut bisa Bapak berikan pada asesor untuk dilakukan audit atau verifikasi, gitu Pak. Jadi asesor juga sudah mengetahui hal itu Pak. Gitu. Satu pertanyaan Bapak, MTS Negeri 8 Blitar, Bapak timnya saya yakin bisa menyimpan data di Google Drive ya? Bisa Bapak. Alhamdulillah. Nah nanti Bapak itu pun nanti kalau Bapak punya itu Pak, itu sebenarnya nggak usah dinaikkan, yang dinaikkan itu hanya linknya saja Pak, tidak filenya Pak. Hanya linknya aja yang dinaikkan di mana? Di Bapak Ibu semua. Kalau KKM yang di Dispena itu naikkan linknya. Jadi nanti itu sudah gampang sekali. Itu mau berapa besar pun akan bisa insya Allah sangat representatif. Begitu Bapak? Yes, terima kasih. Cukup Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari MTSN 8 Blitar untuk MI Islamiyah nanti ya. Ini saya kembali melanjutkan Pak Rudi, pertanyaan lebih lanjut tentang RPP. Pak, ini ini dari Pak Muhammad Amirul Hamzah, MTS Al-Qodiri ya. Menanyakan masa pandemi RPP-nya seperti apa yang diupload. Monggo Pak Rudi bisa memberikan pencerahan dari monggo. Jadi RPP itu kan ini kan program pengajaran ya. Jadi macamnya macam apa? Ya kalau memang itu daring, ya RPP-nya RPP daring. Tapi kalau RPP-nya luring, RPP-nya online, ya RPP-nya online. Jadi apa yang akan dilakukan oleh guru lah, itu namanya RPP, gitu ya. Jadi guru mau melakukan apa itu RPP. Misalkan aja ada sekolahan bagus, pengajarannya di luar kelas sangat bagus, gitu ya. Kemudian asesor datang, ini pengajarannya sangat bagus ya di luar kelas, gini. Ada RPP-nya, ada dilihat. RPP-nya tidak mengatakan bahwa itu di luar kelas. Berarti itu sebenarnya pengajaran yang di luar perencanaan. Nah, di kita nggak boleh terjadi. Hendaknya pembelajaran itu sesuai dengan perencanaan. Jadi RPP itu Pak, jadi RPP luring masa pandemi apa? Ya, kalau biarpun masa pandemi, tapi kalau itu tatap muka, ya RPP-nya RPP tatap muka, gitu ya. Tapi kalau RPP-nya luring, nanti pun Pak Muji pun juga akan menjelaskan bagaimana apa sih syaratnya kalau itu luring, apa sih syaratnya kalau daring tadi sudah dikatakan.
kalau tempat Bapak Ibu sudah ada pembelajaran luring, ya nanti kemungkinan bisa terjadi visitasinya luring gitu ya. Mungkin Pak Fadiba bisa nambahi. Pak Fadiba, monggo Pak Fadiba. Monggo. Pak Rudi, saya menambahkan ya. Yes, monggo Ya, Pak. ketika kita bicara RPP, ini kan dari Blitar ya, MTSN Blitar ya. Oh bukan, tadi dari iya Kodri dari dari mana ini? Ya udah, nggak usah untuk umum untuk jawabannya itu monggo. Oke, baik. Saya dari tadi mendengarkan ya, diskusi tentang RPP ini. Nah, Bapak dan Ibu, pembelajaran Bapak dan Ibu kan ada yang luring sebelumnya, yang tatap muka, yang biasa. Terus ada pembelajaran Bapak dan Ibu yang daring pada saat pandemi. Pasti dua-duanya pasti ditanyakan oleh asesor karena mengalami dua-duanya. Beberapa tahun yang lalu kan tatap muka biasa seperti biasanya. Nah, Bapak dan Ibu kan sudah punya dokumen itu, ada kan? Pasti ada ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran daring. Masa guru nggak ada RPP-nya, ajar daring, entah modelnya bagaimana RPP itu, pokoknya ada gitu. Mau menggunakan model yang katanya 1 lembar ya silahkan. Menggunakan RPP yang model lama juga nggak apa-apa. Asal jelas di situ kalau tertera daring gitu. Tapi model RPP-nya gunakan model RPP lama, nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Cuma tertulis pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan Google Classroom misalnya. Bicara merek sudah Pak Rudi. Jadi untuk MTSN 8 Blitar, kalau yang mau ngajak berat-beratan, nggak usah Pak golek sing enteng-entengan Pak. Jadi ada yang bikin muda, ada yang bikin sulit. Yang sulit nggak usah dikasih, cari yang muda-muda gitu. Ya, jadi kalau muda ya Pak, bukan format yang itu muda-muda ya. Yang muda. Jadi kalau bicara format itu sebenarnya nggak ada format yang baku dari pemerintah itu. Jadi sebenarnya RPP itu terserah sekolahnya masing-masing. Memang Pak Fadiba memang kadang-kadang pengawas memang kadang-kadang memaksakan. Iya, kalau saya menginformasikan nggak ada RPP yang harus model seperti ini, nggak ada walaupun yang 1 lembar itu terserah sekolah menggunakan itu boleh, menggunakan format yang lama juga boleh, nggak ada masalah. Itu Pak Rudi, kata kuncinya. Yang penting dari ada dokumennya. Dua-duanya Pak Fadiba ya yang diupload dua-duanya atau bagaimana? Satu aja Pak Amin. Satu aja nggih. Nah, yang lainnya itu kan tadi sudah dikatakan oleh Pak Muji disiapkan entah di mana. Yang penting ada juga. Jadi ketika nanti ditanya tinggal ditunjukkan kepada asesornya. Ini loh Pak yang lama, ini yang baru, itu aja. Nggih, terima kasih Pak Fadiba, Pak Rudi. Ini ada pertanyaan lebih lanjut. Ini mungkin terkait penjelasan Pak Iwan ya. Mohon izin bertanya, ini dari Ratri Anggra ini. Mohon izin bertanya, apakah dalam pengisian harus langsung 35 butir sekaligus? Dalam artian pengisian hanya 1 kali saja. Begitu Pak. Ini dari Ratri Anggra ini. Monggo. Itu bisa dijawab Pak Iwan. Ya, monggo Pak Iwan. Baik, untuk Sispena, pengisian Sispena ini Bapak Ibu jawab mulai butir 1 sampai 35 ini bisa diisikan semuanya dulu ya. Kemudian kalau misalkan suatu hari ya dalam waktu masih jenjang belum ditutup ya, masanya masih belum ditutup pengisian Sispena itu, Bapak Ibu masih bisa melakukan edit ya. Ada melakukan perubahan itu masih bisa. Ya, sepanjang itu masih belum ditutup oleh pusat atau oleh Jakarta, oleh PAN pusat. Nah, jadi Bapak Ibu untuk 1 sampai 10 misalkan itu sudah terisi, kemudian dilanjutkan besoknya itu saya kira juga sudah bisa.
Seperti itu. Ini contohnya Iya. Pak Iwan. Ya, dilanjut lagi. Monggo Pak Ini Rudi. contohnya kalau Ah. kalau tadi kan menggunakan eman 2 Malang itu ya. Ya. Ini tadi kan ini buka lagi tadi kan sudah belum saya simpen, belum saya apa gitu ya. Nah, Tapi moro-moro sudah saya tutup. Kemudian saya coba buka masuk lagi, Ya. buka lagi gitu ya. Kalau belum Jadi di-submit, kita lihat, belum lihat. disimpan, ya. Loh, tadi kan Nah, ngisinya satu masih ada ya. Jadi nggak hilang Bapak Ibu, jangan khawatir. Khawatir hilang, jangan khawatir. Ya. Lanjut. Oke. Pak Amin, lanjut. Terima kasih. Ini saya carikan pertanyaan yang hampir mirip dari pertanyaan itu. Untuk profil apakah wajib diisi dahulu? Karena tadi waktu mengupload piagam akreditasi pada selalu error. Ini dari MI Islamiyah 1 Surowono Kediri. Ini sekitar rumahnya Pak Iwan ini, insya Allah seperti itu. Surowono. Ya. Bolehkah mengisi dia dulu? Monggo Pak. Untuk yang menu awal atau identitas tadi ya masuk apa profil Bapak Ibu bisa diisikan belakangan juga bisa, tapi kalau mau diisikan lebih awal juga lebih baik ya. Karena profil ini kan juga mempengaruhi ini apa sudah tercantum pada simpanan seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, bahwa kalau sudah dimasukkan penilaian itu sudah tidak berubah lagi gitu, mau dibuka lagi masih ada lagi seperti itu. Di video tutorial tadi loh Pak Iwan. Iya, ini masih Sekarang kalau dicoba aja untuk video tutorialnya tadi ya. Pak Iwan masih ada waktu. Ada ya. Ada tutorialnya Bapak Ibu. Yeah. Filenya di Pak Amin ya, dibuka lagi. Monggo di-spell aja dulu nggih. Diklik yang tutorialnya. Ini mungkin Mas Teguh ini, butuh Mas Teguh ini untuk tutorialnya ini. Ini kalau kembali emot Pak Iwan. Iya. Nah. Karena ini yang ditanyakan kan datanya awal ini seperti apa, diisi dulu atau belakangan gitu. Yeah. Kalau saya ya lebih baik diisi dulu semuanya, baru urut-urut langkah-langkahnya mengikuti yang sudah ada di langkah-langkah Sispena itu lebih gampang. Setiap masuk awal itu memang diminta update profil. Ya, memang diminta update profil. Jadi apakah ada perubahan visi, misi, tujuan itu termasuk nanti status akreditasi di situ tahun berapa itu dibetulkan. Itu data-datanya di situ. Kadang-kala kalau langsung itu ada kemarin terjadi nama sekolah itu berbeda dengan perubahan nama. Kan ada perubahan nama itu kadang di Kemenak ya Pak Amin ya. Yeah. Nah, itu kemarin kan terjadi. Dia tidak melihat di profilnya langsung ngisi di dianya. Akhirnya ya terproses tetap namanya tetap yang lama begitu. Itu gunanya untuk mengecek kembali profil yang di depan itu sebelum lanjut ke isian. Baik, ya. Terima kasih Pak Iwan. Ini saya kolaborasi antara chat dengan pertanyaan langsung. Mohon dari host host bisa membuka atas nama Pak Jamaluddin Malik. Monggo dipersiapkan. Pak Jamaluddin Malik. Oke, monggo Pak Bapak Jamaluddin dari mana Bapak? Suaranya Pak belum masuk. Pak Jamaluddin Malik dari lembaga mana? Suaranya belum, tidak bisa masuk Pak. Oke, suaranya tidak bisa masuk Pak. Bisa kalau begitu lewat chat saja. Suaranya tidak bisa masuk Pak. Tidak bisa masuk. Oke. Kita karena tidak bisa masuk, kita
kembali ke chat ya, kembali chat tadi yang Ini Pak Bustanul Arifin ini. nggih, monggo Pak Bustanul, nggih. Pak Bustanul Arifin. Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Nah, Pak Amin masih ingat saya, Pak Amin? Masih ingat, nggih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini mau tanya, untuk reakreditasi ini, apa prinsipnya sama dengan, ini kan perpanjangan, sama dengan perpanjangan SIM C itu loh. Artinya tidak semua itu dinilai ulang, gitu loh. Maksud saya, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan saya adalah kepala baru mutasi, baru 6 bulan. Sehingga dokumen-dokumen yang akan dinilai, ada yang 4 tahun kalau RKM, ada yang 3 tahun seperti nilai ujian, kemudian ada yang 2 tahun terakhir, bahkan ada yang 1 tahun seperti RKAM. Oleh karena itu, apakah yang dinilai itu melibatkan dokumen yang lama? Artinya otomatis apakah juga perlu mendatangkan kepala yang lama atau cukup dengan kepala yang baru atau cukup wakil kepala madrasah yang akan menyampaikan perihal dokumen-dokumen yang lama tersebut. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, ada pertanyaan dari Pak Bustanul Arifin. Ini perpanjangan seperti ini bagaimana? Monggo Pak. Pak ini, ya monggo Pak Rudi. Jadi kalau perpanjangan SIM itu sudah nggak perlu praktek lagi ya. Jadi kadang-kadang cukup mudah ya. Tapi kalau akreditasi nggak gitu ya, karena kami monitor semua nanti dengan sistem dashboard. Ya. Jadi kalau ini menurut dashboard itu tetap mulai awal tetap kita lihat, kita pantau semuanya, ya Pak. Kemudian dokumen itu yang mana? Yang lama apa yang baru? Gitu ya. Bapak lihat nanti tolong untuk semuanya pantau tiap butir. Ya, tiap butir IASP itu dilihat. Kalau butir IASP itu tidak minta tahun-tahun dan sebagainya, ya sudah berarti tahun berjalan itu Bapak. Ya. Kalau tidak minta siapkan 3 tahun atau apa, ya sudah ya, hanya tahun berjalan itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti dikatakan Pak Fadiba tadi, RPP yang ditanya tahun ini, gitu ya. Tapi sing wingi ya apa sih, nah, gitu ya. Itu tolong disiapkan. Itu yang pertama. Kalau tidak ditanya, kalau tidak ada statement tahun berapa tahun yang harus disediakan, berarti tahun yang berjalan. Tuh. Kemudian yang kedua, kalau ada statement kata-kata ada yang namanya ya ampun jadi itu. Jadi ada revisi, ya. Ada revisi, kemudian ada perubahan. Jadi namanya aja jadi biarpun tidak diminta, tapi kalau dokumen itu misalkan aja ada untuk peninjauan kembali visi misi misalkan gitu ya. Nggak usah ditanya, berarti 2 tahun ini sebelum ditinjau dan ini sesudah ditinjau. Jadi nggak. Kemudian dari dikatakan membudaya, kata-kata membudaya dokumennya sediakan berapa tahun, yang namanya membudaya ya sudah sediakan sebanyak-banyaknya bapak ibu miliki, minimal ada 3 tahun kemarin, tahun ini dan rencana, itu berarti membudaya ya Bapak Ibu. Jadi yang jangan terpengaruh pada kata-kata itu, kata-kata berapa tahun. Paham ya? Jadi yang diminta mana? Kalau membudaya berapa tahun, kalau tidak minta apa-apa berarti ya tahun berjalan. Begitu Pak Amin? Iya, terima kasih Pak Rudi. Sudah jelas ya Pak Bustanul Arifin? Iya, kita lanjutkan terkait dari dengan pertanyaan Pak Bustanul Arifin tadi. Ini ada pertanyaan Pak Rudi. Untuk Sispena dimulai kapan dan diakhiri kapan? Terima kasih. Jadi nanti ada itu SMP Islam salah apa itu sampai begini-begini itu nanti mungkin kasih kesempatannya itu ketawa itu anak muda itu ya. Mulai hari ini insya Allah sudah bisa. Tadi kan sudah diisi ya, sudah bisa ya. Kemudian sampai kapan itu nanti ada pengumuman tersendiri bahwa setelah Bapak Ibu mendapatkan kepastian untuk di mapping maka akan berhenti.
Ya, maka itu usahakan secepat mungkin untuk mengisi. Dan katanya Pak Muji tadi sudah menjanjikan akan mendampingi Bapak Ibu dalam pengisian itu. Mulainya kapan? Sekarang ini pun, sekarang sudah bisa diisi. Itu Pak Amin? Ya, begitu Bapak Ibu bahwa Sispena bisa diisi mulai sekarang. Ya, nah, nggih. Mungkin ada penjelasan lain Pak Rudi? Jadi Yang lain? ini SMP Islam salah itu. Pak Rudi? Monggo SMP Islam itu. Silakan. Monggo SMP Islam. Terima kasih waktu yang diberikan. Permohonan pertama berkaitan dengan aplikasi Sispena, ini saya tidak bisa login. Adakah nomor handphone yang bisa dihubungi untuk konsultasi kelanjutan? Tadi sudah dijawab, tapi belum sampai sekarang belum bisa saya aplikasikan. Latar belakangnya begini Pak, kemarin saya sudah ngisi di Sispena sampai poin 25. Kemudian di situ ada mengisi profil. Kalau di aplikasi lain di bio UN kalau nggak salah itu bisa ngisi profil kalau merubah password. Akhirnya saya rubah password, setelah itu enggak bisa login lagi sampai sekarang. Itu yang pertama Pak. Untuk itu mohon ada kontak person yang bisa dihubungi untuk konsultasi berkaitan dengan aplikasi Sispena. Yang kedua,